Shalom, jemaat dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Hari ini kita bersama-sama akan datang beribadah. Mari kita persiapkan hati pikiran kita datang beribadah kepada Tuhan. Dan mari sebelumnya kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan kembali beribadah kepada Tuhan pada saat ini, saudara. Mari kita boleh datang dengan kerinduan, datang dengan sukacita di hadapan Tuhan yang menciptakan alam semesta, menciptakan langit dan bumi ini. Mari kita boleh mengarahkan hati pikiran kita terlebih dahulu kepadanya. Ibadah ini kita mulai oleh pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memimpin dan menyertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Saudara, alam semesta merupakan ciptaan Tuhan dan alam semesta ini melukiskan kebesaran Tuhan. Mari bersama-sama saya mau mengajak kita memuji Tuhan kita yang begitu luar biasa ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Mari saudara kita dengan segenap hati memuji Dia. Alam semesta melukiskan Kebesaran Tuhan kita. kebesaran Tuhan. Bumi dan surga. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Hosana. Mari kita angkat tangan kita. Katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Biar dalam hidup kita boleh tetap terus menyembah Tuhan. Kita terus meninggikan, memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. sekali lagi kita meninggikan Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Bersama-sama katakan, Nama-Mu besar ya Tuhan. Engkau mengatasi segala langit dan bumi. Nama-Mu ditinggikan ya Tuhan di atas langit dan bumi, di atas kehidupan setiap kami. Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menjadikan, menciptakan alam semesta yang begitu besar, begitu luas ini Tuhan. Engkau juga sudah menciptakan kami. Kami adalah ciptaan-Mu yang sempurna, yang paling perfect di hadapan Tuhan. Karena kami segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan, biarlah kami dan setiap hari kami terus mengucap syukur. Kami tetap terus memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan. Karena tujuan hidup kami adalah menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menikmati Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, pimpin dan sertai dalamnya ibadah ini. Biarlah kami boleh mengikuti dengan hati yang sungguh-sungguh terfokus, tertuju hanya kepada Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani dari ibadah yang kami ikuti hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara, mari tetap bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pengakuan, menyatakan ya, pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman.
rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara masih tetap semangat kita datang untuk memuji Tuhan, amin. Kalau belum semangat, mari orang di samping boleh tepuk ya. Ayo semangat kita memuji Tuhan, karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, Dia Tuhan yang menebus kehidupan setiap kita. Mari saudara, kita mau tetap datang semangat memuji Dia dari hati kita yang terdalam, dengan sukacita, dengan senyuman saudara. Karena Dia adalah Tuhan, Allah kita yang hebat, yang berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Saya ajak kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Yo, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Amin. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai kepada Tuhan Allah kita. Saudara ya, yang begitu sangat mengasihi kita. Dia bukan hanya menciptakan kita saudara, tapi Dia juga menebus kita. Tujuannya apa? Untuk memulihkan kehidupan setiap kita. Amin. Saudara, rindu hidup saudara boleh dipulihkan oleh Tuhan. Boleh angkat tangan bagi yang rindu dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudara, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temanya adalah hidup yang dipulihkan. Hidup yang dipulihkan itu seperti apa saudara ya?
Nah mari saudara saat ini kita memohon Allah Roh Kudus yang boleh masuk dalam kehidupan setiap kita. Mari pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Saya ajak kita buka hati di hadapan Tuhan. Ku jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Katakan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku sekali lagi. Yang menyertaiku. Ku buka hati, Ku buka hati, ku jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. kita pujikan sekali lagi Roh-Mu yang hidup. Penuhi aku Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku Bagimu. buka hati, ku jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Sekali lagi. Menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah Di hadirat Tuhan. di hadiratmu. Kau ambil alih Seluruh hidup kami. seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Saudara-saudara, selamat beribadah kepada Tuhan. Senang sekali bahwa pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama renungkan satu tema, yaitu dipulihkan untuk menjadi berkat. Dan kita akan mendasarinya dari kitab Zakaria pasal yang ke-8, ayat yang ke-7
sampai ayat yang ke-13. Nah, saudara-saudara, sebelum kita akan membaca bagian firman Tuhan ini, mari kita masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih bahwa pada saat ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu dan kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu untuk mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami dan tolong kami sungguh kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh betul-betul memahaminya berdasarkan perspektif dari Tuhan. Dan kami rindu sebagai anak-anak Tuhan, bukan hanya kami mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi kami juga boleh dikuatkan dan kami rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, tolonglah kami semua, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama rindu untuk terus dikuasai kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, sehingga hidup kami boleh sungguh mempermuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada saat ini saya akan bacakan dari Zakaria pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Zakaria pasal 8. Beginilah firman Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula, aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikian firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan mendabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Saudara-saudara, konteks dari kitab Zakaria ini adalah pada saat umat pilihan ini setelah didisiplin secara rohani oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan karena pemberontakan mereka ke tanah pembuangan, dan sekarang mereka ini Tuhan bawa kembali ke tanah perjanjian. Dan di sini di tanah perjanjian ini Tuhan mengingatkan umat pilihannya itu untuk generasi ini nih ya, ini generasi baru, bukan generasi pemberontak, dan mereka yang kembali ke tanah perjanjian, dan Tuhan mengingatkan mereka untuk jangan hidup lagi di dalam pemberontakan sama seperti nenek moyang mereka, dan supaya mereka sungguh-sungguh boleh pulih, boleh hidup baru begitu ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, yang pertama yang saya ingin kita renungkan bersama, saudara, kenapa sih pada awalnya, dari awalnya kalau kita lihat sejarah dari umat pilihan ini, bangsa pilihan ini, bahwa mereka itu kehidupannya dalam relasi dengan Tuhan itu penuh dengan pemberontakan. Jadi apa permasalahannya sampai mereka itu terus berontak dan tidak taat kepada Tuhan? Saudara, saya pikir kalau kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, saya pelajari tentang kehidupan orang-orang di dalam relasinya dengan Tuhan. Maka yang saya lihat adalah pertama, saudara, mereka itu tidak tahu diri. Ya, jadi orang yang tidak tahu diri di hadapan Tuhan, maka begitu sikapnya. Lalu yang kedua,
Kenapa mereka sampai bisa tidak tahu diri? Yaitu karena mereka tidak memahami makna dari hidup di dalam anugerah Tuhan. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena begini, saudara. Kalau kita melihat sejarah dari umat ini, jelas sekali bahwa umat ini itu bisa menjadi umat pilihan, bangsa ini bisa menjadi umat pilihan, itu karena anugerah Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 dengan jelas dikatakan, kamu ini bangsa, saya pilih menjadi bangsa pilihan. Itu bukan oleh karena kamu lebih banyak begitu ya dari bangsa lain atau lebih baik dari bangsa lain, enggak. Ini semata-mata oleh karena belas kasihan Tuhan. Bicara tentang anugerah. Apa arti anugerah? Anugerah artinya saudara dan saya ini sebenarnya tidak berhak untuk menerimanya. Saya ini sebenarnya tidak layak untuk menerimanya. Jadi kalau Tuhan memberikan kebaikan, melimpahkan kemurahan kepada saudara dan saya, melakukan sesuatu buat saudara dan saya, itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Dengan kata lain, Allah itu tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita. Allah tidak punya kewajiban untuk memilih bangsa Israel ini menjadi bangsa pilihan. Nggak ada. Nah, sekarang kalau begitu artinya apa? Berarti seharusnya bangsa ini menyadari kehidupan sekarang ini di mana dia mempunyai relasi yang khusus dengan Tuhan, dengan Tuhan yang memilih mereka berdasarkan kasih karunia. Itu seharusnya menyadari ini kehidupan di dalam ketidaklayakan. Kehidupan yang disadari bahwa sebenarnya ini saya tidak berhak. Saya ini tidak layak menerima kehidupan ini. Kalau saya bisa menjadi umat Tuhan, kan di sini dikatakan bahwa mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Dan ingat, ini semua dilakukan oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia. Sehingga seharusnya saudara dan saya ini atau bangsa ini seharusnya yang menerima kasih karunia menyadari bahwa hidup ini adalah kalau saya masih bisa hidup saja dengan punya relasi yang khusus dengan Tuhan, itu anugerah. Sehingga bukan berarti kita lalu mengeksploitasi, memanipulasi relasi itu atau memanfaatkan relasi saya dengan Tuhan, yaitu untuk merasa bahwa nah, sekarang Tuhan harus nih nolong saya begini. Tuhan harus, lihat nggak sikap dari bangsa ini yang tidak tahu diri ini. Karena tidak memahami konsep anugerah ini, mereka merasa layak, mereka merasa berhak. Makanya saudara lihat nggak dalam perjalanan keluar dari Mesir, di sepanjang mereka merasa bahwa Tuhan harus kasih mereka makan. Tuhan harus kasih mereka minum. Tuhan harus pelihara. Tuhan harus pada saat mereka merasa Tuhan tidak lakukan. Lalu saudara apa yang mereka marah-marah, mereka berontak. Lihat nggak saudara? Ini didasarkan kepada ketidaktaudirian. Ini didasarkan kepada apa? Kepada mereka tidak memahami konsep dari anugerah Tuhan. Sekarang, apa artinya buat saudara dan saya? Nah, sekarang gini nih, saudara ya. Kalau saudara masih ingat saya pernah mengajak saudara-saudara di jemaat di BCS Medan untuk merenungkan tentang hal ini. Saudara dan saya kan tadinya adalah hidup yang dengan tujuan yaitu waktu manusia pertama diciptakan, saudara ya, kan tujuannya adalah untuk hidup dan mati bagi Tuhan. Seluruh hidup kita ini didedikasikan kepada Tuhan, gitu kan ya. Tapi lalu pada waktu manusia berontak, manusia tidak mau lagi kepada Tuhan, lalu manusia berpaling sehingga akhirnya manusia ini hidup sesuai dengan aturannya dia sendiri, gitu kan ya. Manusia ini hidup sesuai dengan di mana sekarang fokusnya saya bukan untuk Tuhan tapi untuk saya. Sehingga segala sesuatu yang kita pikirkan, yang kita lakukan, seluruh aktivitas kita di sini adalah dengan tujuan supaya saya dipuaskan. Nah, itu pada saat manusia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang lihat ini. Tuhan Yesus dengan jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit dengan tujuan supaya
saudara dan saya ini, selain saudara dan saya dilepaskan dari murka Allah karena Tuhan Yesus telah menggantikan kita untuk menanggung murka Allah bagi kita, sehingga kita yang percaya kita tidak dimurkai lagi, karena apa yang seharusnya kita tanggung, yang harus kita terima lalu ditanggung oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, makanya saudara dan saya tidak lagi dimurkai Allah. Tapi tujuannya firman Tuhan mengatakan supaya kamu berhenti hidup ke arah sini. Kamu kembali hidup ke arah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya kan ya? Nah, lihat ini sekarang. Kehidupan di sini, ya saudara, kan kita suka ngomongnya begini, saya tuh diselamatkan karena anugerah Tuhan. Gitu ya. Saya ini diselamatkan, saya ini tidak layak. Saya ini orang berdosa, seharusnya dihukum. Sekarang ini saya telah diselamatkan. Tuhan berkenan menjadikan saya anak Tuhan. Ya, menjadikan saya menjadi umat Tuhan. Lihat ini saudara, ini adalah anugerah. Dan kita katakan saya tidak layak, saya ini tidak berhak. Ya. Nah, kehidupan ini, mentalitas seperti ini, itu harus diteruskan saudara di sini. Karena kehidupan yang di sini, yang ke arah Tuhan kembali, itu adalah tetap kehidupan di dalam anugerah Tuhan. Artinya kita menjalaninya ini tetap saudara dengan dasar apa? Dengan dasar bahwa saya tidak layak. Saya bisa balik ke sini aja. Saya bisa sekarang menjadi anak Tuhan saja. Itu anugerah. Saya sekarang punya relasi khusus dengan Tuhan saja. Itu anugerah. Makanya kita lihat firman Tuhan mengatakan seperti Paulus yang mengerti tentang anugerah ini. Dia mengatakan segala sesuatu adalah sampah dibandingkan pengenalan kepada Kristus. Ya, jadi makanya dia pada waktu kehidupan di sini, lihat ya ini bedanya kan, bedanya dengan bangsa pilihan ini, dia merasa bahwa sekarang saya berhak. Jadi lihat nih, katanya jadi bangsa pilihan, dia seharusnya menyadari dia itu adalah menjadi bangsa pilihan karena anugerah Tuhan, tapi mentalitasnya tetap mentalitas di sini. Sehingga mentalitasnya adalah Tuhan harus begini sama saya. Tuhan harus. Jadi bukan Tuhan itu tidak harus, tidak berkewajiban, saya tidak layak, saya tidak berhak, tapi saya berhak, Tuhan harus. Nah, ini mentalitas di sini, saudara. Makanya kenapa mereka marah-marah terus kalau merasa bahwa Tuhan tidak perhatiin dia. Begitu ya. Padahal kan Tuhan bilang di sini dikatakan saya itu terus perhatikan, begitu ya. Tuhan itu selalu hadir kok dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, tapi kalau saudara dan saya sungguh ada di sini, saudara nggak boleh punya mentalitas di sini. Lihat ya bedanya. Orang yang mentalitas di sini dia akan mengatakan di sini, saya ini melakukan sesuatu supaya, lihat ya, bangsa-bangsa lain pada waktu itu dia itu melakukan sesuatu supaya dewanya itu lalu memberi upah kepada dia. Jadi saya lakukan sesuatu, semuanya itu supaya saya dapat keuntungan dari dewa saya. Gitu ya. Itu yang dipikirkan oleh orang-orang yang di sini. Ya, jadi semua perbuatan itu dilakukan supaya. Jadi sebenarnya tujuannya itu adalah yang supaya itu, dibalik supaya. Misalnya saya baik sama orang supaya saya dihargai. Saya melakukan hal ini, berbuat baik kepada orang supaya saya diterima kasihi. Saya berusaha mencapai setinggi-tingginya supaya saya dihormati, supaya saya dimuliakan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan di sini sebenarnya semua hanya alat untuk mencapai tujuan supaya saya. Karena apa? Karena hidup ini adalah tentang saya. Lihat ini ya. Nah, tapi sekarang saudara, kalau sudah ke arah sini, cara berpikirnya berbeda. Cara berpikirnya adalah hidup di dalam anugerah, menyadari saya ini anak Tuhan. Dan saya bisa menjadi anak Tuhan. Itu semata-mata kenapa? Karena anugerah Tuhan. Nah, sekarang sebagai anak Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang tidak layak, yang seharusnya tidak berhak ini, dan hanya karena anugerah Tuhan bisa menjadi anak Tuhan, maka saya ini seharusnya memang yang wajar dilakukan oleh anak Tuhan adalah mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan saya. Maka seluruh hati saya, seluruh hidup saya ini adalah hanya untuk Tuhan.
gitu ya. Jadi, nah firman Tuhan mengatakan, kalau orang yang mengasihi Tuhan, lihat anak Tuhan, karena saya, lihat nggak saudara, lihat, karena saya, titik tolaknya mulai dari situ, karena saya anak Tuhan, karena saya cinta Tuhan, lihat saudara ya, maka seharusnya, sewajarnya saya mentaati seluruh perintah Tuhan. Jadi yang dipikirkan adalah menaati perintah Tuhan. Bukan berusaha melakukan perintah, bukan berusaha untuk melakukan semua hukum moral seperti pemuda ya yang pemimpin yang kaya yang tanya bagaimana cara untuk menyebut kakal, tapi untuk supaya Tuhan baik sama saya, supaya Tuhan melakukan apa yang saya mau. Nah, itu beda. Ini mentalitas di sini sudah mentalitas orang kejatuhan. Tetapi kalau di sini jadi mentalitasnya seperti Paulus. Paulus pernah bilang, kalau boleh duri ini diangkat. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan kehidupan bangsa Israel, kalau ya Tuhan kiranya Engkau berkenan memberikan saya makanan daging, misalnya gitu ya. Tapi pikirannya ini, ada daging, tidak ada daging, itu semua sampah dibandingkan saya bisa menjadi anak Tuhan yang karena anugerah. Jadi kayak Paulus, duri diangkat, duri tidak diangkat, saya tetap akan hidup sebagai anak Tuhan karena memang sekarang saya anak Tuhan dan saya cinta Tuhan. Maka kalau saya melakukan semua perintah Tuhan, emang seharusnya bukan dengan mentalitas supaya Tuhan mengupahi saya, supaya Tuhan baik sama saya. Makanya sebenarnya anak-anak Tuhan tidak boleh bilang gini, Tuhan saya ini udah rajin ke gereja, kurang apa saya aktif selama ini? Kenapa Tuhan biarkan saya sakit? Kenapa? Nah sekarang persoalan saudara dan saya ini tetap tinggal di tengah dunia yang memang sudah tidak sempurna oleh karena ulah kita kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kita menghadapi segala ketidaksempurnaan ini. Jadi kalau saudara firman Tuhan mengatakan bagaimana di sini musuh ini ya, lalu Tuhan membiarkan musuh-musuh itu melakukan apa yang mereka mau terhadap bangsanya ini. Itu wajar, itu adalah tingkah, itu adalah akibat kejatuhan manusia. Jadi dengan kata lain, kata Allah membuat bukan berarti lalu mereka itu sebenarnya mestinya baik-baik aja, tapi Tuhan sengaja biarkan mereka jahat sama bangsa pilihan. Bukan itu maksudnya. Tetapi dengan kata lain, kalau Tuhan biarkan dan Tuhan tidak intervensi, tidak menyatakan kemurahannya, maka itu adalah hal yang wajar yang diterima oleh bangsa pada waktu itu. Maka pada saat Allah menyatakan kemurahannya, mengeluarkan mereka ini yang sedang terjadi dalam konteks Zakaria, mengeluarkan mereka dari pembuangan, itu kemurahan Tuhan. Jadi seharusnya mereka melihat ini sekarang, aduh Tuhan luar biasa, saya yang tidak layak, saya yang tidak tahu diri, saya yang kurang ajar, saya yang pernah berontak kepada Tuhan. Kok Tuhan tetap menyatakan kemurahannya kepada saya. Sehingga saya ini boleh menjadi bangsa pilihanmu. Saya ini boleh menjadi umat pilihan. Jadi kalau saudara dan saya ini, saya yang tadinya adalah orang berdosa yang seharusnya patut dimurkai, dan saya tidak menjadi gambar Allah yang sesuai dengan rancangan ilahi. Tuhan sudah pulihkan. Tuhan lepaskan saya dari murka Allah. Sekarang saya kembali dipulihkan, hidup sesuai dengan rancangan Allah. Makanya nggak efek. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang saya harus hadapi, kemurahan Allah untuk menjadikan saya anak Tuhan, itu segala-galanya. Jadi kalau di sini di dalam perjalanan hidup sebagai anak Tuhan itu, kita tidak merasa bahwa Tuhan harus membuat saya tetap sehat, Tuhan harus membuat saya tetap makmur, Tuhan harus membuat tetap saya enak nyaman. Tidak, saudara. Kita sadar kita tetap hidup di tengah dunia dan ini memang hidup yang sementara. Kita bukan tujuan hidup kita. Maka Tuhan mengatakan fokus hidup kamu bukan kepada yang di bumi ini, tetapi kepada yang di atas. Itu dikatakan di dalam Kolose. Di mana Tuhan ada. Fokus kita kepada Tuhan, bukan kepada yang di bumi ini. Nah, itu yang kita pelajari. Jadi ingat saudara, kenapa sampai bangsa pilihan ini terus berontak? Karena nggak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Karena tidak mengerti apa arti hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara dan saya, kalau betul sudah menerima anugerah di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, mestinya saudara dan saya tidak pernah protes. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara dan sakit, sehat, lalu kita ini sukses, gagal, gitu. Karena ini dunia yang tidak ideal kok, memang saudara ya.
apapun yang Tuhan izinkan terjadi di sini. Kalau pakai bahasanya Paulus, ada duri, tidak ada duri, tetap habis-habisan cinta Tuhan, tetap habis-habisan mengikuti Tuhan dan taat segala perintah Tuhan. Tetap berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan. Jadi nggak tadinya rajin melayani, lalu kemudian terjadi hal yang tidak enak, marah sama Tuhan, berhenti melayani. Itu di sini, saudara, mentalitas orang yang jauh dari Tuhan, mentalitas orang yang bukan anak Tuhan. Tapi kalau yang sudah menjadi anak Tuhan, mentalitasnya tidak boleh seperti itu. Nah, sekarang yang berikutnya, ya saudara, apa yang kita bisa pelajari? Di sini firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa mereka ini sekarang di ayat 13, dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk, karena kan mereka berontak, ya mentalitasnya tidak menjadi garam dan terang, makanya jadi kutuk di antara bangsa-bangsa, gitu ya. Kutuk itu artinya orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, itu artinya kutuk, ya. Jadi orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, orang yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu artinya orang dikutuk. Lalu mereka menjadi kutuk, bukan jadi berkat, menjadi contoh, jadi terang, jadi garam, justru enggak, begitu ya, di antara bangsa-bangsa. Nah, hei kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Ya, saya akan kembali, Tuhan bilang, aku akan kembali memulihkan, aku akan kembali mengembalikan kamu ke Yerusalem. Lalu dengan peringatan-peringatan, ingat ya, jangan lagi hidup seperti nenek moyangmu. Nah, firman Tuhan mengatakan, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Jadi apa maksudnya jadi berkat nih, ya? Bukan berarti karena mereka lalu kembali ke Yerusalem, lalu dikatakan ada pemeliharaan Tuhan, sekarang mereka cukup makan minum, tidak lagi ditindas oleh musuh, begitu ya, mereka punya kemerdekaan, sehingga sekarang mereka bisa bagi panennya, mereka bisa bagi keuntungannya, mereka bisa bagi-bagi. Jadi pemikirannya secara harta benda, gitu ya, ya saudara, kalau orang itu yang kayak begitu kan bangsa lain juga bisa melakukannya, gitu kan ya. Tapi sebagai bangsa jadi pilihan Tuhan, jadi sebagai umat Tuhan ini, maka yang dimaksudkan menjadi berkat itu. Jadi lihat ini, kalau kutuk itu artinya adalah orang yang tidak diperkenan oleh Tuhan, hidup sebagai orang yang tidak diperkenan kepada Tuhan. Jadi yang arahnya ke sini nih, yang fokusnya hanya saya. Nah, sekarang saya ini hidup sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan. Nah, lihat ini, orang yang diberkati itu artinya orang yang sekarang diperkenan oleh Tuhan, artinya orang yang hidupnya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Orang yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Yaitu yang tadi itu, saudara. Yaitu saya anak Tuhan, dan karena anak Tuhan seharusnya memang saya mencintai Tuhan, dan sebagai orang yang mencintai Tuhan, seharusnya saya melakukan seluruh perintah Tuhan, supaya Tuhan terus boleh dipuaskan, saya boleh berkenan kepada Tuhan, saya boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya orang yang diberkati. Nah, sehingga sebagai orang yang diberkati ini, yang sudah diberkenan oleh Tuhan, jadi pada waktu dikatakan kamu jadi berkat bagi orang lain, adalah kita jadi garam dan terang, jadi contoh di tengah dunia ini. Beginilah seharusnya hidup. Ke arah sinilah seharusnya hidup. Dan sadarilah bahwa kalian semua membutuhkan kemurahan Tuhan. Membutuhkan untuk kembali dipulihkan dari hidup dengan arah yang salah, kembali ke arah yang benar. Jadi saudara dan saya ini, kita ini sama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai anak, jadi bangsa ini tuh dikasih tahu supaya mereka menyembah dewa-dewa yang lain, kan gitu ya di sini ya. Nah, sekarang kamu sebagai orang yang menyembah Allah yang benar, kamu kasih contoh bahwa menyembah dewa-dewa lain itu salah, karena memang Allah hanya satu, yang dewa itu yang lain salah. Begitu, saudara ya. Nah, sekarang kamu harus ke sini. Nah, demikian juga, saudara, dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dan saya ini seharusnya hidup ke arah sini, memberi contoh kepada yang lain. Menjadi berkat itu adalah menjadi garam dan terang, firman Tuhan mengatakan, di mana seluruh perbuatan kita ditujukan untuk, nih loh ya, kalau kita orang melihat kita hidup berdasarkan rancangan Allah, yaitu sebagai anak Tuhan yang cinta Tuhan, hidup hanya untuk menyenangkan Tuhan, melakukan semua perintah Tuhan, sehingga orang yang melihat kita, luar biasa ya pencipta kamu. Keberadaan kita sebagai gambar Allah yang berfungsi, itu membuat orang, waduh luar biasa pencipta kamu. Jadi Tuhan yang dipermuliakan. Dan pada saat, ya, pada waktu kita ini menghasilkan sesuatu, kembali yang dipuji Tuhan. Kita dengan sadar kita katakan, sesungguhnya Tuhan yang harus dipuji, Tuhan yang harus dipermuliakan.
Dan juga saudara, pada saat kita ini, saudara, pada saat kita ini berbuat baik kepada orang lain, maka seharusnya orang lain juga terima kasihnya sama Tuhan. Jadi semua hidup kita ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini yang artinya menjadi berkat bagi sesama. Jadi orang-orang itu juga yang melihat kita, itu juga mempermuliakan Tuhan. Sama seperti kehidupan dari Yusuf. Ya. Pada waktu Yusuf itu hidup di tengah orang yang tidak kenal Allah. Di rumah Potifar ya, sebagai budak. Jadi Potifar bisa lihat, karena didemonstrasikan oleh Yusuf, bahwa saya ini begini, bisa begini, begitu. Itu semua karena Allah. Maka lalu Potifar mengatakan, Tuhannya yang luar biasa. Maka dia pilih Yusuf itu karena Tuhannya. Itu artinya menjadi berkat, saudara. Bagaimana dengan saudara dan saya pada saat ini? Apakah saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan hidup sesuai dengan rancangan ilahi? Memahami anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang firman Tuhan mengatakan saudara dan saya bisa jadi anak Tuhan, itu nilainya adalah tak terhingga. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dan firman Tuhan dengan jelas juga menyatakan bahwa pada saat kita ini sebagai anak Tuhan dan boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Lihat firman Tuhan bilang apa, saudara? Di dalam Injil Matius tentang menjadi garam dan terang. Pada waktu orang melihat perbuatanmu, maka firman Tuhan mengatakan, Bapamu yang dipermuliakan. Nah, saudara-saudara, itulah yang seharusnya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah yang Tuhan harapkan. Itulah kehendak Tuhan. Itulah yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat saudara dan saya dipulihkan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita memahami sungguh anugerah Tuhan itu. Saya ini tidak layak. Saya bisa jadi anak Tuhan saja. Itu cukup segala-galanya bagi saya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, apa artinya kamu punya seluruh dunia dan segala isinya, tapi kehilangan jiwa? Berarti apa, saudara? Nilai dari anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan. Itu adalah segala-galanya. Tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di tengah dunia yang tidak sempurna ini, yang mungkin menimpa kita. Gak bisa. Nah, oleh karena begitu berharganya, kita rindu orang-orang sekitar kita juga boleh mendapatkan anugerah yang tidak ternilai itu. Dan itu artinya kita rindu menjadi berkat bagi orang lain. Kita yang sudah diperkenan oleh Tuhan, kita rindu orang-orang di sekitar kita juga boleh diperkenan oleh Tuhan. Mari, saudara, kita jalani kehidupan kita ini. Kita ingat akan peringatan Tuhan kepada umatnya, yaitu di Zakaria ini. Jangan kamu hidup lagi seperti nenek moyangmu yang berontak kepada Tuhan, yang tidak tahu diri. Demikian juga dengan saudara dan saya. Jangan hidup lagi dengan mentalitas sebelum saudara dan saya menerima anugerah Tuhan. Sebagai orang yang tidak tahu diri. Sebagai orang yang hidupnya hanya melakukan sesuatu supaya saya diupahi oleh Tuhan. Tapi mari kita berbalik. Sekarang saya melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Karena saya anak Tuhan. Memang seharusnya saya begitu. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun, saya adalah anak Tuhan yang cinta Tuhan, maka seharusnya saya melakukan perintah Tuhan. Dan saya rindu, salah satu perintah Tuhan yang mengatakan, kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi garam dan terang. Itu artinya bagi orang-orang di sekitar kita. Mari, saudara, kita lanjutkan perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sungguh-sungguh boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, sungguh menjadi berkat dan menolong orang lain juga mendapat berkat yang sama dari Tuhan. Saya akan bacakan 1 Petrus 4 ya, sebagai bagian penutup. Saya bacakan 1 Petrus 4 mulai ayat ke-7. Demikian bunyinya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungguh-sungguh. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-10, sebagai pengurus yang baik. Kita ini diperintahkan untuk menjadi pengelola yang baik dari semua yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Diri kita, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, apapun, masyarakat kita, negara kita, apapun yang Tuhan percayakan, itu kita menjadi pengurus, pengelola di dalam anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah Tuhan yang tidak layak kami terima. Kami tidak berhak menerimanya. Di tengah kekurang ajaran kami, ketidaktahu-dirian kami, pemberontakan kami, Tuhan terus berkenan memelihara kami. Tuhan berkenan melimpahkan anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kalau selama ini kami sebagai anak Tuhan yang telah menerima anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, masih bersikap tidak tahu diri. Sehingga kami tidak jadi berkat bagi orang lain. Kami tidak menunjukkan bagaimana hidup seorang yang diperkenan Allah. Supaya orang-orang di sekitar kami juga boleh mencontoh dan hidup diperkenan oleh Allah. Boleh menerima anugerah Tuhan itu. Ya Tuhan, tolonglah kami semuanya. Kami serahkan hidup kami, hamba serahkan hidup anak-anak-Mu. Satu persatu, Engkau tahu keadaan mereka satu persatu. Ya Tuhan, hamba mohon, kiranya kemurahan Tuhan terus menyertai mereka. Sehingga mereka boleh mendapatkan pengampunan, mereka boleh mendapatkan pemulihan, dan mereka boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat, berdampak bagi orang-orang di sekitarnya untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Rahmiati yang telah menyampaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan bahwa hidup yang dipulihkan itu adalah hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup yang mau menjadi berkat bagi orang-orang. Saudara meresponi firman Tuhan ini sembari kita memberikan persembahan, saudara. Saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini, saudara. Kau telah memilih aku sebelum dunia dibentuk, jadikan aku ini bait suci-Mu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah mengambilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas
jadikan aku, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Mari kita angkat tangan kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali lagi saudara, sekali lagi. Jadikan aku bait suci-Mu Ini doa kami yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. dan yang tiada bercela. Allah Roh Kudus yang mampukan kami. Jadikan aku mesbah doa Bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan negeriku. Bagi keselamatan negeriku. Tuhan, pujian ini kami tidak mau hanya sebatas di mulut kami Tuhan. Tapi biarlah pujian ini sungguh boleh lahir dari kedalaman hati kami. Ini kerinduan kami sebagai orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Yaitu kami mau menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami, untuk bangsa kami Tuhan. Allah Roh Kudus yang boleh mampukan kami. Tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri, yang membutuhkan pertolongan dari Allah Tritunggal itu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau memulihkan kami, pulihkanlah seluruhnya kehidupan kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami juga mau menyerahkan terus ya Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Setiap pekerjaan yang dilakukan ya Tuhan, setiap studi yang dilakukan, kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberikan kelancaran, Engkau yang memberikan kemudahan. Jikalau sedang ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan memberikan sukacita, semangat di dalam melewati semua itu. Saya percaya Tuhan Engkau yang akan menolong. Di setiap kami saat ini mungkin ada masalah dalam relasi kami dengan keluarga ataupun dengan rekan-rekan kerja ataupun dengan orang lain.
Kiranya Tuhan Kau juga boleh pulihkan. Ajar kami, supaya kami mau belajar untuk mengampuni. Ajar kami Tuhan, untuk kami mau belajar mengasihi. Dan biarlah kami boleh belajar untuk rekonsiliasi Tuhan, dengan orang-orang yang saat ini mungkin sedang ada konflik dengan kami. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan juga untuk panitia Natal Tuhan, Natal semakin dekat. Tuhan yang boleh tolong setiap orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan Natal ini Tuhan. Segala persiapan supaya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang boleh berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Dan juga sukacita di dalam melayani ini. Biarlah sungguh nanti Tuhan, Natal pada tahun ini, Natal gabungan ini, boleh mengharumkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan ini boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Ada banyak orang yang belum percaya, boleh percaya kepada Tuhan melalui momen Natal pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk bangsa kami. Bangsa kami yang tercinta ini. Biarlah kami bukan hari ini saja kami mendoakan bangsa kami, tapi biarlah dalam setiap hari, dalam pokok doa kami tetap mau mendoakan bangsa kami ini. Ada banyak problema di dalamnya. Tapi kami percaya Tuhan yang akan turut campur tangan. Tuhan pegang kontrol. Tuhan, pemilu 2024 masih jauh, tetapi sudah dibahas mulai dari sekarang. Kami sangat mengharapkan Tuhan nanti presiden selanjutnya akan melanjutkan Presiden Jokowi. Ada presiden yang benar-benar mencintai akan negeri ini. Tuhan, situasi perpolitikan saat ini kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan menyertai semuanya. Tuhan pegang kontrol atas bangsa ini. Kami juga terus memohon kepada Tuhan supaya COVID-19 pandemi itu bisa segera usai dari negeri kami ini Tuhan, dan berubah menjadi endemi. Terima kasih Tuhan, inilah seruan kami, doa kami, dan inilah persembahan kami. Tuhan yang boleh pakai dan kuduskan untuk kemuliaan-Mu. Kami memberi bukan supaya kami mendapatkan berkat, mencari berkat. Kami memberi Tuhan, karena kami sudah mendapatkan berkat itu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan, amin. Mari saudara-saudara kita pujikan doksologi, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini yang kami boleh ikuti, meskipun kami ikuti secara online. Tapi biarlah berkat rohani itu boleh tetap kami dapatkan ya Tuhan, menjadi kekuatan untuk kami menjalani minggu depan, besok Tuhan. Firman Tuhan secara khusus menjadi dasar, menjadi kekuatan dalam hidup kami menjalani hari demi hari. Biarlah firman Tuhan terus berakar dalam hati dan berbuah lebat dalam hidup tindakan kami sehari-hari. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum ibadah ini berakhir, kita arahkan hati pikiran kita, terimalah berkat daripada Dia. Rahmat yang berlimpah dari Allah Bapa kita. Kasih, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Penghiburan, pimpinan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa memimpin hidup kita. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Ibadah selesai setelah kita mendengarkan warta berikut ini. Shalom jemaat dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini ada beberapa pengumuman perlu kita perhatikan dengan seksama. Namun sebelumnya saya mewakili pengurus dan jemaat BCS Medan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rahmiati. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi dan menyertai pelayanan Ibu Rahmiati. Saudara, pada malam hari ini kita ada webinar kesehatan. Saudara ya, di dalam webinar kesehatan kali ini kita akan membahas tentang jantung, serba-serbi jantung koroner. Ya saudara, jadi penting sekali untuk kita boleh mengerti bagaimana kita cara menjaga jantung dengan baik, itu kita bisa mencegah serangan jantung dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa penyumbang kematian terbesar di dunia bukan COVID-19 saudara ya, bahkan bukan kanker, tetapi jantung saudara. Jadi penting sekali saya mengajak saudara-saudara, ajaklah keluarga besar gitu ya, sahabat, teman, ajak untuk boleh ikuti webinar kesehatan malam hari ini. Nanti Dr. Andriko, dokter spesialis jantung yang akan menyampaikan materi, Ibu Dr. Mutiara yang akan sebagai moderatornya. Jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Kemudian, saudara, ibadah kita minggu depan, kita akan lakukan lagi secara live streaming, secara onsite gitu ya. Jadi kita akan ada ibadah tatap muka, jadi bagi saudara-saudara yang rindu beribadah, saudara bisa menghubungi saya. Dan saya sangat mengharapkan saudara-saudara yang mungkin di rumah sudah agak sulit mengikuti ibadah di rumah, saudara datanglah ke gereja. Datanglah ke gereja beribadah bersama-sama. Tapi syaratnya saudara sudah divaksin 2 kali, saudara tidak sedang dalam keadaan yang sakit, dan saudara bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Ya saudara-saudara, tema ibadah kita minggu depan adalah persembahan yang menyakiti hati Tuhan. Kita akan merenungkan di kitab akhir dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Maleaki. Kita akan merenungkan satu yang penting sekali untuk kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Jam 10:30 melalui saluran channel YouTube Bright Community Service Medan. Kemudian terakhir saya terus mengundang untuk saudara-saudara, ayo saudara terlibatlah di dalam pelayanan. Saat ini gereja kita sedang membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak orang-orang yang bisa melayani di bidang ibadah, WL, singer, pemusik, di bidang multimedia kita juga sangat membutuhkan saudara, dan juga di sekolah minggu kita juga kekurangan lause-lause sekolah minggu. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang terbeban, saudara ada talenta di sana, atau saudara mau belajar di bidang-bidang tadi yang saya sebutkan, saudara jangan ragu, saudara bisa kontak gereja. Saudara bisa hubungi saya secara langsung, dan saya sangat mengharapkan saudara boleh terlibat di dalam pelayanan, karena pelayanan melayani Tuhan itu adalah panggilan untuk seluruh orang-orang Kristen. Ya saudara, itu saja warta pengumuman hari ini, harap saudara boleh memperhatikan dengan baik. Selamat hari Minggu saudara, dan Tuhan Yesus memberkati setiap kita.